kembali lagi bersama channel Engineering Phantom. Hari ini kita akan membahas melanjutkan terkait analisis korelasi sederhana. Nah, di video sebelumnya kita membahas terkait analisis regresi linear sederhana. Nah, di sini kita akan membahas korelasi sederhana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan korelasi? Nah, yang pertama, untuk mengetahui derajat hubungan antara satu variabel atau lebih. Nah, bedanya sama regresi yang kemarin. Regresi itu dia untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi variabelnya bisa banyak. Tapi di dalam korelasi itu hanya satu atau dua. Nah, lalu yang kedua, ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Nah, yakni ada dua cara untuk menghitung korelasi. Yang pertama, persen produk momen. Nah, persen produk momen ini adalah untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Lalu rumusnya bisa dilihat di sini. R itu menunjukkan koefisien korelasi, lalu N itu adalah jumlah data, lalu sigma X itu adalah jumlah skor variabel X, lalu sigma Y itu jumlah skor variabel Y. Nah, bisa dilihat di sini persamaan seperti ini. Lalu cara yang kedua yakni Spearman rank, yakni untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal, yang dimana RRHO H0 itu koefisien korelasi Spearman rank, lalu N itu jumlah data, D itu beda peringkat yang berpasangan. Nah, jadi itu teman-teman untuk rumus dasar dari analisis korelasi. Jadi kita bisa menggunakan dua cara, yakni persen produk momen dan Spearman rank. Nah, biar kalian makin paham, kita akan masuk ke latihan soal. Nah, di sini saya mempunyai soal, yakni seorang mahasiswa teknik ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam pelatihan teknisi, itu berarti variabel X, dan efisiensi kerja teknisi dalam persen, itu kita masukkan ke dalam variabel Y. Data dari 6 teknisi adalah sebagai berikut. Jadi jumlah data itu ada 6, bisa dilihat jam pelatihannya ini. Lalu efisiensi kerja dinyatakan dalam persen. Nah, lalu pertanyaannya adalah hitung koefisien korelasi persen antara jam pelatihan dan efisiensi kerja, lalu interpretasikan hasilnya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel bantuannya seperti pada video sebelumnya. Antara regresi dan korelasi itu sama-sama membutuhkan tabel bantuan. Jika tidak ada ini, maka kalian akan kesulitan dalam menghitungnya. Lalu yang pertama, kita akan masukkan ke dalam sama seperti regresi, kita hitung rata-rata X dan Y-nya. Rata-rata X itu termasukkan 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12. Kita bagi dengan jumlah data itu sebanyak 6. Kita dapatkan hasilnya 42 bagi 6 sama dengan 7. Lalu kita hitung rata-rata Y, 70, 75 ditambah 78 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 95. Kita bagi dengan jumlah datanya yakni 6. Kita dapatkan hasilnya sebesar 493 dibagi 6 itu sekitar 82,17.
Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus koefisien korelasi persen, R-nya tadi. Di koefisien persen R-nya. Kita masukkan rumus R dengan sigma dalam kurung X kurangi rata-rata X kalikan Y dikurangi rata-rata Y. Kita bagi dengan akar sigma dalam kurung X kurangi rata-rata X pangkat 2 dikali sigma Y kurangi rata-rata Y pangkat 2. Di sini saya jabarkan satu-satu. Yang pertama itu sigma X kurangi rata-rata X dikalikan dengan Y kurangi rata-rata Y. Kita masukkan angka-angkanya. 60,85 ditambah 21,51 ditambah 417 ditambah 23,45 ditambah 64,15. Kita dapatkan hasilnya sebesar 177,00. Lalu kita hitung yang persamaan di bawahnya, akar sigma X kurangi rata-rata X pangkat 2, hasilnya masukkan 25 ditambah 9 ditambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 25. Kita dapatkan sebesar 70. Lalu berikutnya sigma rata-rata Y kurangi rata-rata dengan 148,14 ditambah 51,40 ditambah 17,39 ditambah 8,00 ditambah dengan 61,29 ditambah dengan 164,58. Kita dapatkan hasilnya sebesar 450,80. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bagi antara 177,0 kita bagi dengan 450, berarti R sama dengan 177,00 dibagi akar dari 70 dikali 450,80. Kita dapatkan hasilnya 177,0 akar 31556 itu sebesar sekitar 1,17763. Itu kita dapatkan hasilnya sekitar 0,997. Nah, ini kita sudah mengetahui bahwasannya, kita dapat simpulkan bahwasannya koefisien korelasi persennya itu R-nya itu sekitar 0,0
997, di mana koefisien korelasi R persen R itu sekitar 0,997. Maka kita dapat simpulkan bahwa karena nilai R itu sangat mendekati plus 1, maka bisa disimpulkan bahwa hubungan antara dua jenis, antara jam pelatihan dengan jam pelatihan teknis dan efisiensi kerja adalah sangat kuat dan positif. Artinya, semakin lama jam pelatihan, maka efisiensi kerja teknisi cenderung meningkat. Berarti semakin lama jam pelatihan itu semakin meningkat. Maka efisiensi kerja teknisi cenderung meningkat. Nah, jadi itu teman-teman untuk pembahasan korelasi sederhana. Dan teman-teman jika masih belum paham bisa mengulangi video-video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang konsepnya analisis regresi. Lalu di sini kita membahas analisis korelasi sederhana. Untuk selanjutnya kalian bisa latihan sendiri untuk mencoba soal-soal tipe lain. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen jika ada yang ditanyakan. Terima kasih.